Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinda Rizky Verlen dengan NIM 43200515 akan menjelaskan materi. Pada pertemuan kedua, pengertian dakwah. Dakwah adalah setiap tindakan yang bersifat menyeru atau mengajak orang untuk beriman dan taat pada perintah Allah sesuai garis kaidah syariat dan akhlak Islamiyah. 2. Hukum dakwah. Hukumnya telah ditunjukkan oleh Alkitab dan As-Sunnah tentang wajibnya berdakwah. Mengajak Allah SWT, yaitu bahwa berdakwah termasuk kewajiban, di mana sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 104. 3. Objek dakwah atau disebut mad'u, yaitu orang atau manusia yang menjadi penerima dakwah. Pada pertemuan ketiga, itu dakwah sebelum Islam. Semua rasul bertugas memanggil, menyeru, mengajak manusia untuk beriman kepada Allah dan menjalankan syariat agama. Dakwah sudah mulai pada zaman Nabi sebelum Islam. Allah mengirimkan rasul kepada umat manusia menyampaikan agama Islam sebagai agama yang benar, yang memperbaiki akhlak serta akidah umat-umat terdahulu pada zamannya. 2. Dakwah pada masa kekhalifahan. 1. Pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq orang yang pertama menyambut dakwah Rasulullah. Untuk membela Islam, setiap kalimat Rasulullah menyebut nama Abu Bakar, maka dia akan mengatakan penghormatannya yang tinggi. Kedua, Umar bin Khattab. Islamnya Umar bin Khattab adalah suatu kemenangan. Hijrahnya adalah suatu rahmat. Demikianlah sebuah riwayat asir dari Abdullah bin Mas'ud dengan terhadap perkembangan dakwah Islam. 3. Utsman bin Affan. Termasuk juga salah seorang di antara al-sabiqunah al-awwalun. Dikenal sebagai seorang kaya yang dermawan yang banyak membantu perkembangan risalah Muhammad. Ia menikahi 2 putri Rasulullah dan melakukan hijrah 2 kali, sehingga beliau dijuluki sunnatun wal hijratun. 4. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib termasuk salah seorang di antara al-sabiqunah awalun. Dari kalangan anak-anak, ia memiliki ilmu yang banyak, terutama ilmu rahasia ketuhanan dan persoalan agama. Ia menjaga dan tidur di tempat tidur Rasulullah ketika hijrah ke Madinah bersama Abu Bakar. Pertemuan keempat, tentang memahami pokok-pokok dakwah. Ayat-ayat Al-Quran tentang dakwah. Surat Al-Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruh, dan mencegah dari yang mungkar, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Pertemuan kelima, tentang mabadi al-syarah dalam ilmu dakwah. Al-mabadi al-syarah adalah istilah yang dipakai oleh ilmuwan untuk menjelaskan 10 hal pokok tentang sebuah ilmu yang harus diketahui oleh para penuntutnya. 1. Macam-macam mabadi al-syarah. 1. Al-had, definisi. 2. Ruang lingkup kajian. 3. Manfaat kajian. 4. Perbandingan dan hubungan dan ilmu lain. 5. Keistimewaan. 6. Perintis. 7. Sebutan resmi. 8. Hukum mempelajarinya. 9. Pokok-pokok masalah. Pertemuan ke-6 tentang manhaj al-dakwah. 1. Pengertian strategi dakwah. Strategi dakwah adalah perencanaan yang berisi rangkaian kegiatan yang didasari untuk mencapai tujuan dakwah tertentu. 2. Macam-macamnya strategi dakwah. 1. Strategi sentimental adalah dakwah yang memfokuskan aspek hati dan mengerokan perasaan dan batin mitra dakwah. 2. Strategi rasional adalah dakwah dan beberapa metode yang memfokuskan pada aspek akal pikiran. 3. Strategi indraki adalah sistem dakwah atau metode kompakan dakwah yang berorientasi pada panca indera dan berpegang pada penelitian atau percobaan. 3. Macam-macam dakwah. 1. Dakwah bil lisan
2. Dakwah bin al-hal, perbuatan nyata. 3. Dakwah bin al-qalam, melalui tulisan. Pertemuan ke-7, pengertian uslub dakwah. Usul dakwah menurut istilah adalah suatu cara dalam melaksanakan dakwah agar mencapai tujuan dakwah secara efektif dan efisien. Jadi kesimpulan uslub dakwah adalah cara secara sistematis yang menjelaskan arah strategi dakwah yang telah ditetapkan. 2. Macam-macam dari uslub. 1. Uslub al-hikmah, yaitu metode dakwah yang meletakkan segala sesuatu pada tempat dan proporsinya. 2. Uslub al-ma'un mizah al-hasanah, yaitu metode nasihat atau petuah yang baik dalam bentuk perkataan yang jelas, lembut, dan santun. Isyarat lembut yang memahamkan serta kisah dan ceramah yang efektif dan memahamkan. 3. Uslub mujadilah qudwah hasanah, yaitu metode dakwah dengan keteladanan yang baik bagi sesama pendakwah. 3. Karakteristik uslub dakwah. 1. Rabbaniyah, yaitu berorientasi ketuhanan. 2. Syamilatu ghairu, atau menyeluruh dan tidak parsial. 3. Muasyiratun ghairu taqlidiyah, yaitu kekinian tidak kuno. 4. Ilmiah, yaitu berlandasan ilmu. 5. Muhaliyatun wa alamiyatun, yaitu akal dan global. Rukun-rukun dakwah yaitu 1. Dai, yaitu orang yang mengajak atau menyeru ke jalan Allah. 2. Mad'u, yaitu orang yang diajak atau yang diseru ke jalan Allah. 3. Manhaji dakwah, yaitu metode atau cara menyampaikan dakwah. 4. Wasa'i, yaitu sarana atau media dalam mengantarkan dakwah kepada masyarakat. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.